Gimana Om, 15 tahun Om? Mulai dari kemarin saya mengatakan kami percaya kepada hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan utusan Tuhan. Jadi vonis yang diberikan hakim kami berterima kasih dan kami tetap mengucap syukur kepada mujizat Tuhan pada saat ini. Ibunda almarhum Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, mengapresiasi vonis hakim terhadap Kuat Ma'ruf. Rosti menyebut vonis hakim sesuai harapan keluarga. Atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pada sidang vonis Selasa 14 Februari, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Hakim menilai ART sekaligus sopir Sambo ini terlibat dalam pembunuhan berencana karena telah mengancam Yosua menggunakan pisau hingga memiliki peran tersendiri saat pembunuhan di rumah dinas Sambo, Duren 3. Selain itu, yang memberatkan, Kuat Ma'ruf juga dinilai majelis hakim tidak sopan dalam persidangan. Hal ini masih terlihat pada ekspresi Kuat dalam sidang vonis. Sementara itu, sang ajudan senior Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Hakim menyebut peran Ricky Rizal yang telah mengamankan senjata Brigadir Yosua serta mengetahui rencana pembunuhan karena sempat diperintah menembak oleh Ferdi Sambo. Meski Ricky menolak karena mengaku tak kuat mental. Namun yang memberatkan Ricky menurut hakim, Ricky tidak menolak membackup Sambo jika Yosua melawan. Ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani. Kecewa dengan putusan hakim, pengacara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menyatakan kliennya akan mengajukan banding. Tim Liputan Kompas TV. Ricky Rizal sudah divonis hakim 13 tahun penjara dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Keduanya diganjar hukuman kurungan penjara lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni masing-masing 8 tahun. Keduanya pun akan mengajukan banding atas putusan hakim ini. Kapan pastinya dan bagaimana peluang banding kedua terpidana? Kami akan membahasnya. Yang sudah bergabung bersama kami untuk membahas hal ini ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho, ada anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim, dan juga penasihat hukum dari Ricky Rizal Pak Erman Umar. Selamat pagi Pak Erman, Pak Yusuf, dan juga Prof. Hipnu. Selamat pagi Pak Erman, Pak Yusuf. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Pak Erman, jadi sudah dipastikan akan banding. Apa proses selanjutnya yang dijalankan? Apakah mulai kapan ini proses banding ini akan mulai dilakukan oleh tim Anda untuk Ricky Rizal? Ya, secara prinsip, secara lisan disampaikan baik oleh Ricky Rizal maupun kita sebagai tim penasihat hukum. Tinggal secara formilnya itu kan harus disiapkan kuasa dari Ricky Rizal. Kemudian setelah mendapat kuasa itu kita proses ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sana kita daftarkan surat kuasa kita dan berdasarkan itu ada keluar nanti, karena di kuasa itu sudah menyebut bahwa permohonan banding dan dikasih kuasa untuk mengajukan permohonan banding atas putusan perkara Ricky Rizal nomor sekian itu ya. Jadi prosesnya mungkin masalah waktu aja, karena terus terang saya sendiri sampai malam Pak, sampai malam di luar, artinya banyak kegiatan-kegiatan wawancara, kita memenuhi keinginan dari teman-teman pers gitu ya. Jadi saya sampai malam. Sebenarnya saya berjanji kemarin itu sama tim bahwa besok siapin kuasa, antar ke tahanan, siapin. Tapi karena kelelahan ya, tapi prinsipnya itulah, mungkin paling lama itu sore atau besok itu sudah mungkin sudah didaftar di pengadilan. Oke. Mungkin ada hal barukah atau apa yang akan Anda tawarkan atau tunjukkan kepada kami tidak memerlukan hal baru. Oke. Kami menganggap
putusan itu yang keliru. Putusan itu artinya ini majelis hakim itu hak dia, kewenangan dia memutus dari itulah pendapat hakim. Kita hargai. Namun demikian kita kalau ditanya banding ini apakah memerlukan bukti baru lagi atau tidak memerlukan. Kita menyatakan akan menunjukkan kekeliruan atau hal yang tidak tepat atau pertimbangan hukum yang tidak cukup terhadap putusan ini dan mengambil yang lebih banyak mengambil sama dengan pihak jaksa ya, mengikuti tuntutan jaksa, cuma ditambah dengan up-nya, ditambah dengan hukumannya ditambah. Tapi pada prinsipnya ada apa yang mengambil alih tuntutan jaksa. Sementara selama ini kita dalam pledoi kita patahkan baik dengan duplik bahwa tuntutan itu adalah sangat ilusi gitu dan tidak berdasarkan fakta pengadilan. Itu yang diambil alih oleh majelis hakim. Ya silakan majelis hakim. Dan kami lihat pertimbangan untuk fakta-fakta yang menguntungkan si Ricky Rizal tidak disinggung karena itu wajar karena hakim sudah memilih kepada pihak tuntutan jaksa menganggap itu terbukti. Apa yang seharusnya menurut Pak Herman harusnya menjadi pertimbangan yang meringankan dalam kasus Ricky Rizal ini yang terlewatkan oleh hakim menurut Anda? Oh banyak. Contohnya di masalah Magelang, masalah senjata, pengamanan senjata, kenapa tidak dijelaskan? Itu ada penyebabnya. Penyebabnya Kuat sama dengan Kuat Ma'ruf dengan Joshua. Karena ada kejadian sesuatu hal yang akhirnya dianggap oleh Saguling disampaikan Saguling oleh PC soal itu pelecehan. Tapi sebelumnya ini tidak tahu. Kan itu sempat mengamankan senjata. Senjata itu diamankan dalam rangka ikat baik, jangan sampai terjadi mungkin lanjutan antara Kuat dan si Joshua, karena Joshua senjata sementara seorang sipil mau mengejar paling tidak menakut-nakutin pakai pisau gitu. Pisau itu ada yang bilang kenapa nggak disita juga? Ya udah disampaikan, itu hanya disampaikan karena dia pulang dari mengurus anaknya Sambo. Sampaikan oleh ini udah mana pisaunya? Udah saya taruh di dapur. Itu kan pisau jadi kemudian masalah senjata. Bukti ini sudah menjadi bukti kuat di pengadilan. Lie detector menyatakan Ricky Rizal itu adalah jujur. Dia bukan diperintah oleh siapapun. Baik oleh PC atau apalagi Sambo yang waktu itu tidak berada di tempat. Itu kemudian apalagi bahwa perjalanan di Magelang, misalnya dari Magelang, bahwa memang dia pergi itu, ya dia ajudan. Ini istri Sambo menyatakan sakit, ya nggak ada. Pasti dia sebagai ajudan, dia berangkat mengantar dua rombongan. Tidak ada yang salah di situ kalau menurut kita. Dia dipanggil Saguling, baru di Saguling, baru dia diketahui Sambo menyatakan kamu tahu kan bahwa nggak tahu. Ada pelecehan, kemudian ada ucapan-ucapan, nanti saya panggil, saya klarifikasi, kalau dia melawan, kamu siap bantu nggak, siap backup nggak, kemudian siap nggak menembak, itu yang banyak hal-hal itu nggak sesuai gitu, karena dalam persidangan Ricky menolak satu bahasa, dia menolak semuanya, bukan menolak hanya menembak, tidak kuat mental katanya. Semuanya itu tidak dinyatakan seolah dia backup apa yang jadi sangat dangkal lah. Pak Herman, mungkin saya bersingkat, Anda menggambarkan bahwa semuanya itu tidak diperintah, semuanya memang terjadi sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ricky sebagai sesuatu yang harusnya ia lakukan sebagai ajudan dari Verdi Sambo dan juga membantu Bu PC, begitulah Pak Herman ya. Dan ini yang dilihat hakim sebagai sebuah perencanaan. Dia tidak mengetahui niat yang lain. Ya. Memang dia pernah mendengar sampai menembak, pasti ada gitu kan pada dasarnya. Tetapi dia sudah menyatakan ini benar nggak? Kata mau diklarifikasi. Ya, jadi dia mau oke Pak. Ya. Oke, baik Pak Herman. Saya ke Prof. Ibnu. Tadi Pak Herman mengatakan bahwa memang alasan langsung menyatakan akan banding ini karena merasa tidak mendapatkan vonis yang adil di tingkat pengadilan negeri begitu. Sesuatu yang lebih ditawarkan adalah mungkin logika mengapa
putusan tersebut dirasa tidak adil, mungkin ini akan diajukan ke pengadilan tinggi. Tapi Prof. Hipno, mungkin Anda lebih bisa menjelaskan kepada kami sebenarnya apa yang harus bisa dihadirkan pada saat kasus seperti ini, pada saat yang tervonis ini akan naik banding. Kalau memang menginginkan mencapai tujuannya, apa yang harus dimiliki, Prof. Hipno? Ya, terima kasih. Kita harus kembali pada konsep pemeriksaan banding itu adalah pemeriksaan ulangan atau istilahnya judek faksi. Jadi saya sepakat itu Pak Herman, apa yang ada di dalam suatu persidangan mengevaluasi kembali terkait dengan bukti, apakah kaitannya bukti saksi, apakah bukti ahli, apalagi kaitannya terdakwa. Karena di sana di dalam suatu peradilan itu bicara persepsi, pemahaman tentang bukti dan sudut pandang pemikiran antara penuntut umum dan penasihat hukum. Di sini harus ada suatu titik terang. Saya sepakat, memang sebetulnya dalam suatu persidangan ini kan kalau kita lihat kan suatu yang cukup baik. Satu, aspek terbuka untuk umum sudah melihat. Aspek yang saya kira akurat karena dengan menggunakan scientific crime investigation. Itu saya kira Pak Herman sebagai penasihat hukum dengan pengungkapan yang oleh negara, biaya oleh negara, saintifik itu bisa dilihat. Sebetulnya Ricky Rizal dalam tapak benak pikirannya, ketika diperintah itu dalam perintah menembak itu menembak seperti apa? Kan itu, ya. Apakah menembak terkait membunuh atau kaitan melukai? Ini juga harus dijelaskan. Kalau itu sampai bisa dijelaskan bahwa apa yang dilakukan benak pikiran Sambo dengan pemikiran Ricky Rizal itu belum tentu sama. Memang betul. Ada suatu benda, ada suatu perbuatan. Tapi dalam perspektif berpikir, saya kira berbeda. Berbeda. Meeting of mind memang betul, tapi meeting of mind itu ada tingkatannya, Mas. Tingkatannya. Yang disinilah saya kira nanti penasihat hukum bisa menggambarkan di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu pengungkapan, di dalam suatu keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal berdasarkan keterangan-keterangan yang lain. Karena kalau kita hanya berdasarkan pada Ricky Rizal dalam suatu pembuktian itu kan asas pemilihan terdakwa, asas keterangan terdakwa itu asas non-incrimination. Artinya hanya keterangan untuk dirinya sendiri. Betul memang untuk dirinya sendiri, tapi ketika untuk dirinya sendiri itu bisa mematahkan dari bukti-bukti yang ada, saya kira hakim akan bernilai. Jadi yang berkembang. Dengan demikian, pemeriksaan di tingkat banding ini dari aspek hukum juridis dan keterangan saksi saya kira perlu diuraikan kembali. Yang kedua, memang betul dalam pemeriksaan banding tidak perlu bukti baru tadi Pak Herman. Tapi seandainya gitu Pak Herman, ada pemikiran yang baru lagi bisa. Seandainya. Tapi kalau tidak, Pak Herman bisa memfokuskan kembali bahwa apa yang dipikirkan oleh majelis kemarin itu sebetulnya tidak utuh. Ada yang kepotong. Dengan demi kepotong itu berarti sudut pandang untuk mematahkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Ketika dipotong ini, ada harus dimusukkan kaitannya yang tidak disebutkan sehingga menjadi sesuatu yang utuh bahwa memang betul Ricky Rizal itu ada tapi tidak seperti maksud apa yang digarap Pak Sat. Saya gitu Mas, sehingga gambaran majelis banding itu berarti keliru juga. Majelis pengadilan tingkat pertama ada pemahaman yang dipotong sehingga tidak utuh gambarannya. Kalau dipotong Ricky Rizal keliru kan itu. Yang memang melakukan tapi tidak seperti yang dibayangkan ketika dalam suatu surat dakwaan dilakukan. Ini yang saya kira bentuk pembelaan sebagai equal di dalam suatu peradilan itu sangat dibutuhkan sekali dalam rangka mencari keadilan yang baik. Gitu. Jadi lebih kepada penegasan poin, peristiwa, sikap, dan perbuatan yang mungkin justru tidak masuk dalam pertimbangan di tingkat pengadilan negeri ini pada saat diputuskan, begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sebenarnya sudah dihadirkan dalam ruang sidang, tapi kok tidak menjadi pertimbangan, tidak menjadi perhatian dari hakim di tingkat pertama ini, gitu Prof. Hipno? Iya. Jadi mengoreksi ulang kembali. Ulang kembali. Jadi makanya dalam peradilan Indonesia, sebetulnya itu hanya dua, pengadilan negeri dan peradilan banding. Karena ini adalah mengoreksi semua apa yang terjadi saat pembacaan surat dakwaan sampai pada saat putusan. Itu mengoreksi. Baru kalau kasasi itu lain, kasasi itu sudah juris, itu hanya penerapan hukumnya. Oleh karena itu saya sepakat Pak Herman nanti yang untuk menggambarkan kembali utuh sehingga majelis punya gambaran yang utuh. Ini loh sebetulnya apa yang terjadi. Ada suatu mozaik yang hilang sehingga ya kalau memang hilang di sini ya memang akhirnya Ricky Rizal terbukti. Lah itulah
tugas Pak Herman untuk bisa memasukkan kembali yang belum dijelaskan di dalam putusan pengadilan negeri, diuraikan lagi nanti di putusan pengadilan tinggi, sehingga hakim bisa melihat secara komprehensif. Oke. Pak, saya nanti akan ke Pak Yusuf. Saya harus jeda sebentar, tapi Pak Yusuf, saya ingin tahu juga pendapat dari Kompolnas. Ini kita sudah melihat 4 orang yang sudah divonis dari kelima terdakwa ini, 2 diantaranya adalah aparat kepolisian, gitu. Nah, bagaimana Anda melihat ternyata 2 orang ini dipercaya memang terlibat dalam sebuah pembunuhan berencana, salah satunya bahkan dihukum mati dalam vonis kemarin. Kita akan jawab usai jeda berikut ini. Saya akan langsung ke Pak Yusuf. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.